Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini melindungi kita dari perbuatan apapun yang membuat kita hina di dunia, hina di kubur, hina di yaumul akhir, dan hina di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar?" Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Jadi ada 4 ciri khas orang yang tidak akan tersentuh api neraka. 1, hayyinin. Orang yang hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh dan meneduhkan. Tidak temperamental. Beliau sangat bisa mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati dan sikapnya, sehingga setiap ucapan dan tindak tanduknya membawa keteduhan. Dari mana semua ini? Mengapa bisa begini? Kata kuncinya adalah dari hati yang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Tidak hanya ingat, tapi yakin kepada Allah. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha dekat, Maha menguasai segalanya, Maha menentukan, sehingga beliau kalau berpikir sesuatu akan selalu nyambung kepada Allah, dan Allah memberikan ketenangan, dan ketenangan ini akan mengalir kepada seluruhnya. Hayyin lahir dari ketauhidan. Makin bagus tauhid seseorang, maka akan makin tenang. 2, layyin. Orang yang layyin itu adalah orang yang lemah lembut, sopan santun, sehingga perkataannya, sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, tidak mempermalukan. Dari mana orang bisa memiliki sikap seperti ini? Dari rahmatan lil alamin yang ada pada hatinya. Kalau kita membahas ini, yang kita bayangkan adalah Rasulullah yang hayyin, tenang. Kemudian Rasulullah pun sangat sopan santun. Mengapa? Hati beliau sangat sayang kepada umatnya. Orang yang penuh kasih sayang akan lahir kelemah lembutan, akan lahir sikap sopan santun. Penting sekali bagi kita. Ingat surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Rahmat Allah turun, pribadi seseorang lemah lembut, inilah yang membuat seseorang diharamkan tersentuh api neraka. Sifat rahmat bagi seisi alam. Yang ketiga adalah qaribin. Qarib itu dekat. Dari mana lahir? Jadi seorang qaribin itu hangat, akrab, supel, menyenangkan. Tidak ada sikap yang membuat orang tidak nyaman atau terluka atau tersakiti, sehingga adanya menyenangkan. Kalau tidak ada, menjadi kerinduan. Dari mana ini datangnya? Ini datang yang ketiga dari tawadhu.
Orang yang sangat rendah hati itu akan nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain pun akan nyaman bersamanya. Beda dengan orang yang tinggi hati, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih penting. Orang yang merasa dirinya tinggi dan melihat orang lain lebih rendah, dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri, karena dia selalu menuntut orang lain menghargai, menghormati, memperlakukan spesial. Semakin menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk kita, kita semakin tidak nyaman. Dan orang lain pun tidak akan nyaman. Lain halnya dengan qaribin, rendah hati. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Dan yang terakhir, sahlin. Orang yang sahal itu mudah, tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak mendramatisir masalah, tidak menjadi orang yang membuat heboh suatu urusan yang sederhana, semuanya proporsional. Ini bukan berarti menganggap remeh masalah penting, ya, tetapi kalau ukuran begini ya begini saja. Dan selalu pikirannya adalah solusi. Orang yang sahlin ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis dalam dakwah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan itu, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, gembirakan, senangkan keadaan, jangan dibuat mencekam dan menegangkan. Sahabatku sekalian, ini adalah target kita. Ini perlu ilmu untuk memiliki sifat ini, dan perlu kesungguhan riadoh melatih diri menjadi orang yang hayyin, layin, qarib, sahal. Semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan kepada kita akhlak seperti itu, dan juga bisa menjadi jalan agar keluarga kita dan lingkungan kita pun memiliki akhlakul karimah. Terima kasih, selamat berjuang sahabatku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.